Syukur kehadirat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk bisa menghirup udara di dunia. Ini bukti bahwa Allah Ta'ala menginginkan kita ini makin hari makin menjadi hamba yang lebih baik lagi. Bagaimana makin hari makin kita introspeksi diri. Sudahkah kita ini makin hari makin dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah Ta'ala? Apakah ilmu yang kita pelajari ini makin menambah amal kita, makin bertambah kita amalnya, atau malah makin jauh dari Allah Ta'ala? Karena tidaklah seorang yang bertambah ilmunya kalau tidak bertambah amalnya, kecuali dia tidaklah bertambah apapun kepada Allah kecuali makin jauh dari Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita belajar ilmu belajar narasi tapi nggak bisa aksi gitu, Pak. Jangan banyak narasi tapi tidak aksi. Jangan banyak omong tapi kita tidak amal. Maka kita belajar ilmu itu adalah supaya kita bisa amal, dan supaya amal kita itu sesuai dengan ilmu. Karena amal tanpa ilmu juga mardudun indallah, itu tertolak di sisi Allah Ta'ala. Ilmu apapun, ilmu hati ya Pak ya, ilmu iman, ilmu semuanya, ilmu fikih ya, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, itu kita belajar adalah bagaimana kita supaya bisa amal. Jangan sampai kita belajar tapi tidak amal. Semuanya belajar. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Terutama ilmu kehidupan ya Pak ya. Ilmu kehidupan, ilmu sabar. Dalam satu hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, Zirwatul iman arba'atun. Puncak iman itu ada 4 Pak. Puncak iman itu ada 4. Yang pertama adalah as-sabru lil hukmi. Mau tuh Pak batuk terus ya Teh Pak. Alhamdulillah. Nah ini yang pertama, ini lagi diuji nih, puncaknya iman lagi dipuji. Yang diuji, yang pertama adalah as-sabru lil hukmi. Sabar terhadap setiap keputusan Allah kepada kita. Manusia pasti diuji ya Pak ya. Dan ujian Allah Ta'ala itu bukan hanya berupa kesusahan, nikmat juga ujian dari Allah. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi ya, fitnatan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ini sungguh pasti akan menguji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi bahkan kebaikan juga ujian, fitnatan, dan itu berupa semuanya ujian, kayak ujian miskin, ujian lapang, ujian sempit, ujian ya. Semuanya ujian. Maka puncak iman yang pertama adalah as-sabru lil hukmi. Sabar terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sabar itu? Sabar itu tarku syakwa. Sabar itu Pak tarku syakwa. Tarku syakwa itu naon? Meninggalkan ngeluh. Jangan banyak ngeluh kepada selain Allah. Ya. Kalau kepada Allah kita diperintahkan merengek-rengek kepada Allah. Tapi bukan berarti mengeluh kepada Allah, salah. Tapi merengek-rengek kepada Allah. Kita curhat masalah-masalah kita. Bukan tidak nerima. Kalau ngeluh ini jatuhnya adalah takutnya tidak terima akan ketetapan Allah. As-sabru lil hukmi. Maka dalam Al-Quran disebutkan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'
wa naqsim minal amwal wal anfus ya wath thamarat, terus wabashiris sabirin. Ada jeda-jeda ya Pak ya. Kata Allah, pasti akan kami uji kalian bisyai'in, sedikit aja kata Allah, sedikit. Yang pertama adalah minal khauf, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegalauan, kesedihan. Itu ujian. Kemudian apa lagi? Walju, lapar. Lapar juga ujian. Sabar lamun lapar teh. Ya, kalau dikasih lapar, sabar. Ya. Tong tarik nyarik, namun lapar sabar. Namun lapar sabar. Oi lapar, mana nasina? Sabar. Mana rencangna? Sabar. Ya. Walju wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Ini ujian dari Allah Ta'ala. Orang itu ada saatnya juga hartanya kurang, ya. Ujian dari Allah. Wal anfus, diuji dengan ditinggalnya kerabat kita, saudara kita, teman terdekat kita, orang tua kita, anak kita. Ada saatnya kita akan berpisah dengan mereka semua, itu ujian dari Allah. Wa thamarat, buah hasil dari kerja kita itu terkadang tidak selalu sesuai dengan harapan, ya. Petani misalnya sudah sudah meneliti nih, tanahnya udah tanah paling bagus, pupuknya paling bagus, ya. Wah, yakin hasil panennya bagus. Nggak taunya ketika panen habis sama hama misalnya. Itu ujian dari Allah, semuanya ujian dari Allah. Maka yang paling beruntung siapa? Wabashiris sabirin. Orang yang bersabar, sabar. Ya. Jadi orang itu sabar, semuanya ujian. Tong kabeh dicarek, sabar. Ya. Makanya lanjutan ayatnya, siapa yang sabar adalah yaitu yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau ada musibah baca itu, apapun musibahnya. Dalam hadisnya itu dari Ummu Salamah menambahkan bahwa Nabi mengajarkan setelah baca itu, yaitu membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wahluf li khairam minha. Jadi ada musibah datang, Ummu Salamah diajarkan itu sama Nabi. Jadi setelah ada musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian baca Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikanlah pahala bagi setiap musibah ini dan gantilah yang lebih baik dari ini. Maka ketika itu Ummu Salamah cerita, saya ketika itu baru ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu Abu Salamah, setelah perang Uhud, Pak. Setelah perang Uhud meninggal, kemudian doa ini, Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairam minha. Kemudian dia bilang, siapa sih yang lebih baik daripada Abu Salamah? Ternyata datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi melamar. Maka Ummu Salamah itu dalam hadis itu bilang gini, ya Rasulullah, saya nggak nyangka deh engkau ada hasrat sama saya. Pertama, saya ini wanitanya pecemburu. Yang kedua, saya ini udah nggak berumur lagi. Yang ketiga, anak-anak saya ini banyak. Sampai bilang begitu. Ada yang mau lanjutin nggak nih? Maka kata Nabi SAW, wahai Ummu Salamah, semoga kalau sifat kamu yang pertama itu semoga Allah Ta'ala hilangkan. Yang kedua, kalau masalah umur saya juga sudah mulai berumur, kata Nabi. Kalau masalah yang ketiga, anak-anak kamu itu sudah menjadi tanggungan saya kalau menikah. Hari menikahlah dengan laki paling terbaik di dunia dan akhirat bahkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bapak-bapak kehilangan pasangan, baca doa itu.
Nanti diberikan yang lebih baik lagi, Pak. Nanti diberikan yang lebih baik ya. Ataupun apapun, Pak, kehilangan sesuatu, kehilangan barang, kehilangan apapun, dapat musibah, sabar dan baca doa itu, insya Allah di balik itu pasti Allah Ta'ala ingin mengganti yang lebih baik. Itu yang pertama, sabar. Yang kedua adalah ridha bil qadar. Yang kedua itu ridha bil qadar. Puncak iman yang kedua itu ridha bil qadar, Pak. Kita ridha dengan setiap takdir yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Ya sama-sama ya. Sabar bil hukmi, ridha bil qadar ini ya mirip-mirip, kita harus ridha. Pasti semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah cepat aja, Pak ya. Yang ketiga adalah ikhlas litawakul, ikhlas dalam bertawakal. Kita dalam bertawakal itu kudu ikhlas. Kalau sudah tawakal, ya tawakal benar gitu, kudu ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah istislam li Rabbi, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita bisa mengamalkannya, Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Minggu ini kita masuk ke berarti pembahasan sebelumnya kan bab muamalah ya, fikih muamalah, sekarang fikih munakahat berarti ya. Fikih munakahat tentang pernikahan. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara khitbah yang baik ya, bagaimana sindiran-sindiran dalam melamar wanita. Itu sebelumnya ya, Pak. Kemudian membahas bagaimana perbedaan pernikahan antara yang gadis dan yang sudah pernah menikah, atau janda dan perawan ya, kemarin sudah kita bahas ya. Yang tidak ngaji ya mohon maaf aja, tidak bisa diulang gitu ya, ataupun yang lupa ya mohon maaf tidak bisa diulang ya, kalau yang lupa juga. Mudah-mudahan tetap kita dapat keberkahannya, amin rabbal alamin. Sekarang kita memasuki pembahasan faslun wal muharramat. Ini bahas yang mahram, yaitu orang-orang yang haram untuk dinikahi. Ya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha hurrimat 'alaikum ummahatukum ya. Jadi mahram itu adalah maknanya, Bapak-bapak ya, mahram itu yang haram dinikahi, bukan muhrim. Kalau muhrim orang yang naik haji ya, Pak ya, itu yang pakai ihram namanya muhrim. Di kita ini masih banyak salah aja ya, masih kebiasaan kamu bukan muhrimnya ya, kamu bukan muhrim saya gitu ya. Kamu bukan muhrim. Bukan muhrim, tapi mahram. Kalau muhrim artinya orang yang ihram ya, Pak, ihram haji itu namanya muhrim. Yang benar adalah mahram. Mahram ini orang yang haram untuk dinikahi. Jadi kalau bukan mahram artinya halal untuk dinikahi. Jadi istri bapak-bapak ini mahram atau bukan? Bukan. Karena apa? Halal dinikahi ya. Kalau mahram ya nggak bisa. Kalau mahram nggak bisa dinikahi. Makanya istri kita, pasangan kita itu adalah bukan mahram, atau disebutnya dengan ajnabi atau ajnabiyah. Dalam nas itu ada 14 ya, di nas dalam Al-Quran, dalam hadis itu ada 14 Bapak-bapak sekalian. Yang 7 itu dengan sebab nasab. Ya. Dalam nas itu ada 14. Yang pertama adalah yang 7 ini yang haram dinikahi dengan sebab nasab, itu ada 7. Siapa aja? Yang pertama adalah ibu ya, ibu. Walaupun ke atas. Jadi bukan hanya ibu, nenek juga nggak boleh dinikahi ya. Jangan salah. Bukan berarti ibu boleh tapi nenek boleh nikahi. Terus ke atas, nenek buyut nggak boleh ya. Nggak boleh menikahi ibu kandung sendiri, jelas nggak boleh. Haram hukumnya. Wa in alat, ke atas terus. Kemudian juga yang kedua adalah bintun
anak perempuan. Ini nisbatnya ke laki-laki ya. Anak perempuan walaupun ke bawah. Anak perempuan, cucu, cicit. Ya, bukan anak angkat ya. Kalau anak angkat nggak bisa. Kalau anak angkat dia bukan mahram. Ini tapi anak kandung ya, anak kandung. Yang pertama dengan nasab dulu ya. Nah, kalau anak yang dihasilkan dari hasil perzinahan, maka itu bagi bapaknya boleh menikahi anaknya. Mohon maaf. Sedikit mencengangkan ini ya. Jadi kalau anak hasil zina, Bapak sekalian, Bapak-bapak, kalau ada ibu-ibu ya, itu anaknya tidaklah memiliki nasabnya ke ibunya, sehingga bapaknya, istilahnya bapaknya lah ya, orang laki-laki yang menzinahi wanita itu kemudian hasil anak, maka anak itu kepada laki-laki itu bukan bapaknya, dan bapaknya itu halal menikahi anak itu. Lain halnya kalau anaknya laki-laki. Kalau anaknya laki-laki dari hasil perzinahannya itu nggak boleh menikahi ibunya. Tapi kalau anaknya wanita, ya anak wanita ini, maka dia boleh menikahi bapaknya. Makanya percuma kalau hamil sebelum nikah, kemudian nikah, itu tetap nggak jadi bapaknya. Dan ketika dia dewasa, kalau dia mau dinikahkan, tidak sah kalau dinikahkan dengan yang dianggap bapaknya itu. Walinya nggak bisa, karena bukan bapaknya. Dia nggak punya wali. Walinya adalah hanya wali hakim. Wali hakim yang sah adalah KUA langsung. Ya, walaupun ada bentuk jasad bapaknya gitu ya. Kelihatannya itu bapaknya, karena dari hubungan zina tersebut kelihatannya bapaknya, tapi itu dalam syariat ternyata itu tidaklah jadi nasab, tidaklah jadi bapaknya gitu. Ya. Walaupun hasil tes DNA-nya memang sedarah gitu ya, tapi sesuai syariat ini ya kecaman buat orang-orang pezina ya. Walaupun sama-sama mau zinahnya sama-sama, ataupun sekalipun diperkosa, maka itu tidak sampai kapan tidak jadi ayahnya. Jadi percuma hamil di luar nikah, kemudian dia nikah, ya, bukan mahram seumur hidup, bukan mahram untuk bapaknya, bahkan dinikahi sama itu boleh saja. Ya, alhamdulillah. Kebalikannya kalau tadi ya, kalau ternyata hasil zina yang keluar adalah laki-laki, kalau laki-laki tetap nggak boleh menikah dengan ibunya karena yang melahirkannya. Makanya nasabnya kalau anak zina itu ke ibunya. Kemudian yang berikutnya adalah wal ukhtu syaqiqatan, saudara perempuan, baik saudara perempuan sekandung, seayah seibu, atau saudara seayah atau saudara seibu ya. Jadi kalau punya saudara sambung itu juga tetap mahram ya, tidak boleh dinikahi ya. Jadi saudara cuman satu bapak tapi beda ibu sebapak. Kalau saudara seibu, satu ibu beda bapak. Gitu ya. Satu bapak beda ibu berarti ibunya ada banyak misalnya. Ya, satu ibu beda bapak berarti mungkin nikahnya beberapa kali, bisa begitu ya. Nah itu jadinya adalah mahram. Masya Allah, jazakallah khair. Maaf ya yang gak kebagian ya. Batuk dulu. Yang kemarin batuk dulu nanti dapat show. Kemudian berikutnya adalah kholah. Kholah hakikoh au bitawasud. Bibi secara hakikat, bibi perempuan ya, bibi dari jalur ibu ya. Atau bibi sambung, bukan bibi sambung, bibi jalur perantara. Maksudnya gini, hakikat itu berarti langsung dari ibu kita punya bibi.
Adik bukan punya bibi, adik kakaknya ibu. Itu hakikat ya, hakiko bibi secara langsung, atau bibi secara perantara, maksudnya bibinya ibu atau bibinya ayah. Berarti ke kita jatuhnya nenek, cuman adiknya orang tuanya ibu ya. Bibinya ibu atau bibinya ayah. Bibinya ibu sama bibinya ayah juga itu mahram, nggak boleh dinikahi. Kalau anaknya bibi, nah itu boleh ya. Jadi sepupu. Kalau sepupu itu bukan mahram. Ya, kalau sepupu itu bukan mahram. Itu boleh dinikahi. Nah, kalau di yang sampai sekarang masih dinikahi sepupu itu kebanyakan orang-orang Pakistan, Pak. Orang-orang Pakistan di India, orang-orang Islamnya biasanya menikahi sepupu-sepupunya. Jadi keluarganya itu muter-muter aja. Karena mereka nggak mau ribet dengan orang yang di luar mereka, yang mereka belum tahu jelas, belum tahu betul karakter akhlak. Kalau sepupu kan mungkin dari kecil udah pada tahu ya gitu ya. Cuman memang biasanya menikahi sepupu ini kurang hasrat, ya kurang hasrat. Makanya kalau mereka kalau orang Pakistan itu sangatlah wajar keluarga mereka, satu keluarga itu kumpul semua Pak biasanya. Jadi bukan satu rumah, satu bangunan itu banyak sekali keluarganya. Jadi tidak jauh dari orang tua. Mereka tuh keluarga tuh nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Anak yang sudah menikah itu tempat tinggalnya nggak boleh jauh dengan orang tua. Bahkan satu lingkup. Jadi satu lingkup. Makanya paling banyak orang Pakistan kalau ke kita, hampir sering ke saya tuh semuanya pada tanya, kenapa orang Indonesia setelah menikah anak-anaknya pada jauh dari rumah orang tuanya. Nanti mereka kalau tua bagaimana? Mereka kalau tua siapa yang ngurus mereka? Kenapa kok setelah menikah malah pada jauh dari orang tuanya? Itu orang Pakistan. Ya saya bilang ya tetap mereka silaturahim, nggak jauh-jauh amat lah rumahnya, saya bilang. Walaupun kenyataannya banyak banget yang jauh-jauh ya dari orang tua ya. Mereka heran itu Pak, orang Pakistan heran nih kenapa orang-orang Indonesia setelah menikah kok langsung pada jauh, orang tuanya ditinggalkan, tinggal sendirian gitu, apalagi kalau sudah tua-tua gitu ya. Nah orang Pakistan tuh heran dengan itu, karena mereka kalau menikah ya makanya ramai, rumah mereka tuh besar-besar karena memang keluarganya banyak. Kalau kita rumah besar isi paling 2 orang, 3 orang. Mereka tuh rumah besar memang pergunaannya untuk keluarganya itu sangat banyak begitu. Tinggalnya dekat-dekat. Karena mereka perhatikan tidak mau orang tuanya sudah tua tapi tidak ada satupun anaknya yang merawatnya. Itu kan lebih bahaya. Apalagi sampai orang tuanya meninggal, anaknya nggak ada yang tahu posisinya orang tuanya sudah meninggal. Jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Dan saya suka kaget kalau pertanyaan itu, kadang bingung juga gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu bibi dari ibu, bibi dari ayah itu bahasa Arabnya berbeda. Kalau bibi dari ibu namanya kholah. Kalau bibi dari ayah namanya ammah. Sama secara hakikat, secara langsung saudara bapak, saudarinya bapak kita atau saudarinya atau bibinya bapak kita. Bibinya bapak kita juga itu sama-sama mahram kepada kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang mahram adalah bintul akh, anak perempuan dari saudara kita atau keponakan ya. Jadi keponakan itu adalah mahram. Keponakan kita adalah mahram. Begitu juga anak dari anak-anak keponakan kita, baik laki-laki ataupun perempuan, ya semuanya mahram. Haram untuk dinikahi. Kemudian adalah hawa bintul ukhti, sama anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kalau tadi anak perempuan dari saudara laki-laki, sama juga anak perempuan dari saudara perempuan kita dan anak perempuan dari anak-anaknya saudara perempuan kita. Ya sama. Keponakan dan anak-anaknya dari keponakan gitu maksudnya. Itu juga mahram.
Itu 7 ya Pak ya. Kemudian yang ada dua yang disebabkan persusuan. Jadi dengan sebab menyusui yang bukan anak kandungnya itu bisa menjadi mahram ya. Menyusui yang seperti apa? Menyusui yang masih belum umur 2 tahun dan sudah pernah menyusui sebanyak 5 kali isapan. Isapan bukan 5 kali menyusui, 5 kali mengisap puting susunya, maka itu sudah menjadi mahram dengan sebab persusuan. Siapa itu yang menjadi mahram sebab persusuan? Satu adalah ibunya ya, ibunya. Yang kedua adalah saudara perempuannya. Saudara kandung, bukan saudara kandung berarti saudara perempuan yang sesusuan ya. Jadi misalnya ada seorang ibu menyusui Zaid. Zaid ini bukan anak kandungnya, dia disusuin sama Halimah ya, Halimatus Sa'diyah. Maka itu jadi ibunya, langsung jadi ibunya, tapi ibu persusuan bukan ibu kandung. Jadi mahram ya, jadi mahram, haram dinikahi. Begitu juga dengan kalau ibu itu punya anak, ya berarti itu jadi saudaranya, jadi saudara persusuan namanya ya. Nah, tapi ya ini yang disebutkan dalam nas itu 2, cuman 7 nasab yang tadi 7 mahram dengan sebab nasab yang tadi sudah lewat itu juga menjadi mahram kepada yang persusuan tadi ya. Walaupun memang dalam nasnya itu hanya 2. Nah, kemudian muharramat bin nas yang 4 lagi ya, 4 lagi ini adalah dengan sebab pernikahan. Jadi ada mahram dengan nas, mahram dalam nas 4 orang yang jadi mahram disebabkan pernikahan. Tadi disebabkan nasab, yang kedua disebabkan persusuan, yang ketiga ini disebabkan pernikahan. Siapa? Yang pertama adalah ummu zaujah. Ibunya istri kita ya, ibunya istri itu langsung menjadi mahram, ibu ke atasnya langsung menjadi mahram. Baik istri itu sudah didukhul, baik suami istri ini sudah berhubungan intim ataupun belum, ketika akad sudah mulai maka ibu daripada istri kita sampai kapanpun ibunya dan terus ke atasnya, ibunya, neneknya itu jadi mahram sekalipun suami istri ini belum berhubungan intim. Misalnya setelah akad belum sempat berhubungan intim, cerai ya Pak ya. Karena mungkin lebih cinta sama ibu mertuanya ternyata ya. Nah, itu tetap tidak boleh menikahi ibu mertuanya, nggak boleh walaupun si istrinya Allah Akbar. Walaupun suami istri ini belum sempat berhubungan intim, setelah akad otomatis langsung ya ibu istrinya ini jadi mahram, tidak boleh dinikahi. Kemudian yang kedua adalah Robibah. Siapa Robibah? Robibah ini adalah anak bawaan istri ketika kapan? Ketika sudah digauli istrinya. Menikah dengan wanita yang punya anak, anak itu menjadi mahram kalau kapan? Kalau ibunya sudah digauli. Menikahi wanita yang punya anak, belum sempat digauli, belum sempat berhubungan intim, cerai karena lebih cinta kepada anaknya. Nah, kalau ini nggak apa-apa. Kalau mau menikahi anaknya nggak masalah karena masih bukan mahram. Tapi kalau sudah ibunya sudah digauli, sudah berhubungan intim si wanita yang punya anak ini, maka otomatis
anak ini menjadi mahram, haram dinikahi. Kemudian adalah yang selanjutnya wa zaujatul ab, istrinya bapak, ya. Istrinya bapak itu maksudnya gimana kok ada istrinya bapak? Berarti ibu sambung. Maksudnya ibu sambung. Kalau sudah suami tadi sama, kalau suami istrinya sudah menggauli, ya, bapaknya sudah menggauli istrinya, maka istrinya bapak kepada anaknya bapak itu jadi mahram kepada istrinya bapak. Jadi mahram kepada ibu sambungnya. Dan ini mahramnya muabad, ya, mahram selama-lamanya. Walaupun cerai tetap jadi mahram selama-lamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah wa zaujatul ibni wa in safula, istrinya anak atau menantu, ya. Ini juga mahram muabad, mahram selamanya. Istrinya anak laki-laki atau menantu itu jadi mahram, ya, tidak boleh mertua menikahi menantu, tidak boleh, haram, ya. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, ya. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, ya. Kemudian ya itu semua, ya, yang sudah lewat itu semuanya takbid, ya. Mahramnya adalah mahram muabad, selamanya adalah jadi mahram. Ada satu yang mana dia mahramnya itu adalah bukan alat takbid tapi alat takkid. Jadi mahramnya hanya sewaktu-waktu, bukan selamanya jadi mahram. Kapan? Siapa dia? Ya. Dan haramnya adalah dengan sebab kalau dikumpulkan. Kalau tidak dikumpulkan tidak. Tidak haram dinikahi, maksudnya kalau tidak dikumpulkan. Ketika dia nikah maka jadi haram. Siapa? Yaitu ipar, ya, ipar. Saudaranya istri. Saudaranya istri itu adalah mahram. Ya, mahram. Dia tapi mahramnya adalah takkid, sewaktu-waktu. Nah, ipar adalah maut. Nah, ini yang bahaya. Ipar ini adalah maut, ya, bapak-bapak, sama ada filmnya itu. Ipar itu adalah maut. Karena mahramnya ipar itu bukan takbid, bukan selamanya, ini adalah sewaktu-waktu, maka hukumnya adalah hanya sekedar mahram yang tidak boleh, mahramnya tetap batal wudunya. Mahramnya hanya sekedar haram untuk dinikahi kalau masih saudaranya masih jadi istrinya. Paham nggak, Pak? Jadi mahramnya hanya sekedar haram dinikahi berkumpul dua-duanya. Jadi istri kita, ya, istri punya ipar itu haram untuk dinikahi hanya dari segi dinikahi berbarengan, gitu, Pak, ya. Bukan jadi mahram dalam artian disentuh tidak batal wudunya, boleh melihat rambutnya tidak, boleh melihat kakinya tidak, ya. Tidak. Kalau itunya tetap tidak boleh. Jadi ipar itu mahramnya hanya dari segi yaitu tidak boleh dinikahi berkumpul antara istri kita dengan saudaranya. Jadi nggak boleh menikahi dua saudari dalam satu suami, itu nggak boleh. Kalau yang tadi yang sudah lewat namanya mahram muabad, ya, mahram selamanya, itu kalau menyentuh tidak batal wudunya, kita boleh melihat rambutnya, ya, misalnya melihat rambut ibu mertua, ya, itu tidak masalah. Melihat rambut anak sambung misalnya yang sudah digauli istrinya, itu tidak masalah. Yang tadi semua yang sebelum ini itu namanya mahram muabad.
Kalau mahramnya hanya sewaktu-waktu, yaitu ipar, dalam artian itu hanya haram untuk dinikahi berkumpul dengan istri kita, ya nggak boleh kita menikahi adik istri sedangkan istri kita masih ada, itu tidak boleh, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti masih ada sambungan yang sedikit insyaallah di perjumpaan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, silahkan Bapak-bapak. Hasil pemilihan dan ada kawan kalian adalah ini, saya bilang ya orang kan tambah soal yang karena itu rumah itu terpulang rela, cuman baiknya aku ngobrol sama anak yang hasil diluarin dan kemudian si ibunya dinikahi sampai dengan usia 4 bulan dalam kandungan, maka anak itu berbintikan bapak biologisnya yang menikahinya, ataupun bapak non biologis, misalkan yang memiliki kepada amal menikahi perempuan yang memiliki nikah bisa. Nah, maka bintinya binti yang menikahi atau bertanya 4 bulan dalam kandungan. Tapi kalau lewat dari itu, walaupun hanya sekali, walaupun hanya 1 jam, maka tidak berbintikan bapak yang menikah. Nah, tadi kan Quran dibahas ya. Jadi kan sakwa mau walaupun seminggu, ya tetap tidak bisa. Ya. Jadi begini. Maksudnya itu adalah kalau itu ya. Jadi minimal imkan lahiran, ya Pak ya, imkan minimal mungkin untuk lahiran itu adalah bukan 4 bulan, tapi 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan ini adalah minimal lahir. Jadi itu kasusnya kalau misalnya dia zina dan belum bisa dipastikan sebelum dia nikah apakah ada anaknya atau tidak. Kemudian dia nikah. Kalau itu anaknya lahir minimal 6 bulan nih Pak, 6 bulan lewat, 6 bulan pas atau 6 bulan lewat, maka itu betul binti bapaknya. Kenapa? Karena itu masa minimal untuk lahiran dan dia tidak dipastikan sebelumnya hamil. Ya, tidak dipastikan hamil. Berarti ada kemungkinan setelah malam pertama langsung dan jadi. Jadi kemungkinan kalau 6 bulan itu adalah dia brojol, oh berarti ini namanya fikih ya, lihat lahir begitu. Oh berarti ini mah masa imkan minimal lahir pada umumnya dalam 6 bulan. Maka ini tidak bisa dikatakan anak zina. Kemungkinan besar ini adalah dari hasil perkawinan dari awal, dari perkawinan sah. Kalau kurang dari 6 bulan, nah ini maksudnya, kalau kurang dari 6 bulan, walaupun sejam betul, nah itu baru nggak bisa dibintikan kepada bapaknya. Kenapa? Berarti ini jelas, berarti anak ini dari sebelum nikah sudah ada, gitu loh Pak. Maksudnya begitu. Jadi dipastikan dulu nih, ya harus dipastikan. Nah sekarang kan sudah ada USG, nah itu sudah ilmu pasti ya. Anak ilmu pasti kalau ternyata walaupun lahirnya 6 bulan, kalau sebelum nikah sudah dinyatakan hamil, itu berarti sudah jelas anaknya gitu maksudnya. Nah ini yang belum dipastikan hamil tapi dia berzina sebelum nikah. Ini kita udah zina nggak tahu nih hamil atau enggak gitu ya, misalnya begitu. Akhirnya dia langsung nikah. Nah ternyata 6 bulan lahir. Nah ini gimana kasusnya? Nah kalau 6 bulan ini masa imkan, masa mungkin paling minimal lahiran itu 6 bulan. Kalau 6 bulan lahiran maka anak itu bukanlah anak hasil zina. Kalau ternyata nikah 2 bulan lahir, ya jelas 2 bulan lahir bisa ya. Nggak bisa ke bapaknya, nggak bisa karena ini jelas berarti anaknya adalah hasil zina gitu mungkin. Allah
yang omongannya tadi mengambil. Saya mah maksud itu partai orang dalam menikahkan orang yang sudah hamil. Oh tuh. Walaupun ya kalau dari 10 lebih gede. Soalnya lebih gede nikahkan orang yang memang sudah hamil duluan. Itu mah rahasia umum lah orang KUA. Nah, sedangkan dalam sebuah hadis mengenai cerita bersama di antara cerita bersama itu banyak orang yang menikah tapi zina. Yang dengan zinanya karena ternyata yang menikahkan dia bukan yang berhak menikahkan dia, kan perempuan yang tidak berbintikan bapaknya bapak biologisnya itu. Yang hamil itu. Nah, misalkan ini anak perempuan nih, gue nih hasil zina. Oh. Walinya bapaknya, bapak kandungnya, gitu. Bapak biologisnya. Nah, dia kan sudah di luar. Nah, karena bukan yang berhak menikahkan, maka kan tidak sah. Dan yang dari zaman itu kan banyak orang yang menikah tapi zina. Dan sekarang sudah menjadi perkara yang nyaris apa ya, kalau kayak di tahun yang masih tahu tunangannya boleh resmi, hanya boleh main. Nah, itu nanti bagaimana itu kejadian selanjutnya itu? Iya, itu termasuk yang statement yang teman Nabi itu yang bilang yang orang mewakili dan masuk bertugas, saya mengamal soleh. Kalau tadi ya kalau menikahkan anak yang dianggap anak biologis ya, ternyata dia adalah anak yang hasil zina, jelas tidak sah. Kalau misalnya ya tidak sah, harus dinikahkan kembali gitu ya, harus dinikahkan kembali. Seandainya ternyata anak itu sudah berhubungan intim ya, berarti selama itu berzina dihitungnya ya, sama suami berzina punya anaknya dia hasil zina terus gitu ya, terus ya gitu ya. Nah kacau ya. Nah kalau menikahi wanita hamil sedangkan wanita sedang hamil boleh dinikahi enggak? Ada seorang wanita hamil ya, dicerai misalnya, dicerai. Kan kalau wanita hamil iddahnya kapan? Iddahnya adalah lahiran. Berarti selama nikah itu haram dinikahi. Dan itu kecuali kalau wanitanya adalah hamil sebab zina. Kalau dia hamil sebab zina, nikah itu boleh. Ya. Yang enggak sah itu kalau wanita hamil tapi dalam kondisi dicerai sama suaminya ya, dicerai sama suaminya dalam posisi hamil. Wanita hamil kan masa iddahnya adalah sampai kapan? Sampai lahiran gitu ya, walaupun misalnya sejam dari lahir gitu ya, itu sudah halal dinikahi gitu ya. Nah kalau wanita zina, wanita hamil disebabkan zina itu tidak ada masa iddahnya, jadi boleh dinikahi gitu. Boleh dinikahkan juga iya, boleh dinikahi dan boleh dinikahkan ya. Ya. Gitu Pak ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihan wa wasi'li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.